Baik, kurang semangat. Selamat siang semuanya, apa kabar? Terima kasih telah hadir bersama-sama dengan kita semua di Suhana Hall. Good afternoon ladies and gentlemen, welcome to GK Plug and Play Indonesia Pastry Expo Day. Kita berikan tepuk tangan untuk GK Plug and Play Indonesia Pastry Expo Day. Senang sekali kembali saya hadir di sini dan juga melihat wajah-wajah yang penuh dengan aura sukses di sini karena sudah terpisah berbulan-bulan di Expo Day pertama dan juga di Expo Day kedua yang berlangsung begitu sukses. Bahkan kemudian startups yang ada di Expo Day pertama, Expo Day kedua, aplikasinya semakin berkembang dan bahkan ada di handphone saya di halaman pertama dan juga pasti dong sudah tahu aplikasi-aplikasi yang dimentori oleh GK Plug and Play Indonesia. Nah, nama saya Robert Haryanto, saya sangat terhormat menjadi host Anda semua di siang hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dan juga bertanya-tanya, apa sih GK Plug and Play Expo Day? GK Plug and Play Indonesia Expo Day celebrates and honors the achievement of outstanding men and women who make valuable contributions to Indonesia's digital economy through their ideas and their startups. Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi biar semangat pada siang hari ini kepada Plug and Play dan Konsolido untuk sebuah kesuksesan mereka dalam menyelenggarakan angkatan ketiga GK Plug and Play Expo Day 3.0. Nah, tidak hanya kemudian kita hadir di sini, tapi kita juga sangat terhormat kedatangan tamu-tamu yang begitu spesial di siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan dan sambutan kepada Mas Kaisang Pangarep. Mas Kaisang, gimana Mas Kaisang? Mas, halo Mas. Ya, ini kalau kita kenalkan sebagai seorang anak presiden ya, tapi ternyata ide-idenya luar biasa sebagai seorang influencer dan juga seorang pengusaha makanan. Terima kasih telah hadir bersama-sama dengan kita semua di sini. Kemudian kita berikan sambutan dan tepuk tangan kepada Bapak Aris Setiarto dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Selamat siang Pak Aris. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami semua di sini. Kemudian hadir juga bersama dengan kami adalah Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika. Selamat siang Pak Samuel. Terima kasih telah hadir bersama dengan kita semua di sini. Nah, tentu saja selain dari nantinya tamu-tamu terhormat kami yang akan kemudian berbicara bagaimana seorang influencer dapat berkontribusi di ekosistem digital yang akan dipadu oleh teman saya juga, Billy Boon. Bill, thank you for coming. We are so grateful to have you here. Dan juga ada corporate partners yang tentunya tanpa jasa dan juga peran besar mereka, acara ini dan acara-acara sebelumnya tidak akan terlaksana dengan baik. Kita berikan sambutan dan tepuk tangan kepada Bapak Paulus Bambang dari Astra International. Selamat siang Pak Paulus, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Kemudian selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Dadang Setiabudi dari Bank BNI. Pak Dadang, selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Kemudian terima kasih kepada Bapak Gandhi Sulistianto dari Sinarmas. Pak Gandhi, terima kasih telah hadir bersama dengan kami semua di sini. Dan terima kasih kepada Bapak Andi Nirwoto dengan Bapak Mariono dari Bank BTN. Pak Andi, Pak Mariono, terima kasih telah hadir bersama dengan kita semua di sini. Kalau gitu langsung saja kita akan mulai acara pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mr. Wesley Harjono, Managing Director of GK Plug and Play Indonesia, and also Mr. Yuptan, Managing Partner of Plug and Play Asia Pacific, to come on stage. Please give a warm applause to them, and they will explain more about GK Plug and Play Indonesia's journey. Gentlemen, the stage is yours. Hello. Hi, good afternoon everyone, and thank you all for joining us. Thank you for the support. My name is Jup. I'm the managing partner for Plug and Play in Asia Pacific with you here today. Plug and Play is growing from strength to strength globally. Last year was a big year for us. We did more than 250 investments around the world. We launched more than 15, 16 programs. And this year, we are still in October, so we are still working really hard for the next 2.5 months to close out the year very strongly. Just in the last 2 quarters, we have been recognized as one of the most active early stage seed investors in Silicon Valley. Our investment team tells us that we are on track to hit around 200 startup investments just in the US. We are not sure yet how many we have invested outside of the
we're here today for Indonesia. We are very excited that this is the third batch for us. As we have evolved our activities in the region, we are looking to bring more of our verticals into Southeast Asia, into ASEAN countries, and into Indonesia. Just as an example, earlier this year we did, and in Greater Asia Pacific, earlier this year we launched our first program in Tokyo in Japan. So we work with around 50 companies, 50 startups from around the world. Earlier this year as well, we kicked off our fintech and insurtech activities in Singapore, and we are also exploring verticals such as travel hospitality, as well as supply chain logistics. So today is about the startups, and today is about Indonesia, and we're very excited to be here. So with that, let me hand over to Wesley, managing partner for us in Indonesia, to talk about Indonesia. Thank you. Yeah, the reason we are all here is because innovations. We think that innovations is not an option now. Sorry saya juga campur Indonesia karena kita di Indonesia kan. Jadi inovasi itu sekarang udah bukan opsi, itu sebuah keharusan dalam keputusan strategis maupun juga untuk mengembangkan perusahaan. Kita melihat beberapa saat lalu, sebelumnya mungkin Bu Melisa dari Astra beberapa hari yang lalu di Nexicon, saya sempat nyebut ada slide yang sangat populer adalah unbundling of an industry, unbundling of a bank. Kita lihat ada website satu bank di US, mereka menulis semua produknya, tapi setiap produk yang ada di website mereka itu digrogotin. Selalu ada minimal ada 5 startup yang ngelakuin menjual produk yang sama dengan cara yang lebih efisien, lebih efektif, lebih murah. Tapi sekarang eranya bukan unbundling lagi, rebundling. Tapi rebundling bukan oleh perbankan yang tadinya digrogotin oleh startup. Sekarang rebundling oleh startup. Mereka ambil contoh yang paling dekat dengan kita mungkin Gojek. Gojek itu menawarkan wealth management, menawarkan sistem pembayaran, ya kan? Kita bisa mengajukan pinjaman. Basically GoPay itu sudah menjadi seperti sebuah bank tanpa ada lisensi bank. Jadi poin saya adalah inovasi itu suatu keharusan, dan inovasi juga nggak akan terjadi jika tidak ada passion. Saya pribadi sering sekali ketemu founder startup. Mungkin dalam 2 tahun Plug and Play ini beroperasi, saya udah ketemu hampir 1000 lebih founder startup. Dan yang saya temukan adalah startup itu nggak akan sukses kalau tidak didorong oleh passion dari foundersnya. Makanya Plug and Play dalam memilih startup, investasi di startup, yang pertama kita lihat bukan produknya, bukan teknologinya, tapi foundersnya. Foundersnya yang menurut kita paling kuat. Passion mereka untuk menjalankan sebuah startup, membangun sebuah startup, itu yang paling penting. Karena bisnis model itu masih kedua. Startup saya lihat banyak sekali yang mungkin baru beroperasi 6 bulan, setahun, bisnis modelnya berubah. Bahkan kadang logonya pun berubah. Jadi menurut saya inovasi itu harus didukung dengan passion. Saya mau ngambil contoh mungkin salah satu startup dari batch keduanya Plug and Play. Semua orang beberapa tahun yang lalu selalu memikirkan e-commerce ataupun fintech. Tapi startup ini namanya Greenko, berasal dari Bali. Mereka melirik justru sampah. Sebelumnya saya nggak kepikiran apanya yang mau diinovasi di sampah. Tapi ternyata mereka melakukannya. Mereka, jadi yang kita udah punya sampah ini kita bisa jual ke mereka, mereka yang sortir dan mereka recycle. Mereka sekarang beroperasi di Bali dan juga membantu pemerintah membersihkan laut kita dari plastik waste. Sebelumnya mereka banyak sekali challenge, banyak sekali tantangan, beberapa kali ditolak sama investor karena ya sampah. Investor belum ngerti apa yang mau diduitin dari sampah, gitu. Teknologi apa yang kalian punya, gitu. Tapi karena passion itu, mereka sekarang udah lebih maju.
sampah-sampah yang mereka kumpulkan itu udah bisa ada off-takernya, dan sekarang mereka lagi fundraising. So back again, innovation with passion. Jadi kita Plug and Play udah jalanin 3 batch. Sama ceritanya. Batch pertama 9 startup, sayur box yang membantu petani-petani. Foundersnya dulu suka banget berkebun, ada passion dalam agriculture, dan melihat petani-petani yang banyak bukan dicurangin ya, tapi mendapat harga jual yang rendah karena banyaknya tengkulak-tengkulak itu sampai ke end consumer. Inovasi mereka didukung dengan passion, sampai sekarang mereka sudah bantu ratusan petani. Lalu ada dana didik. Foundersnya dulu susah sekali mencari dana untuk sekolah. Mereka dia harus pinjam sana sini dengan bunga yang tinggi. Dengan passion dan drive-nya dia, mereka menciptakan dana didik untuk membantu mahasiswa-mahasiswa untuk mendapatkan pinjaman lebih mudah. Sama dengan batch 2 yang tadi saya cerita Gringo. Kedua, saya pengen cerita tentang Western. Western juga sering banget ditolak sama investor. Yang mereka lakukan adalah menciptakan suatu teknologi untuk memprovide energi di Sumba yang sekarang mereka nggak punya akses ke power, mereka nggak punya lampu. Nah, Western berdedikasi dan passion dari foundersnya untuk memberikan power kepada penduduk-penduduk di Sumba. Hari ini lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang didukung oleh passion dari founder-foundersnya. Nanti teman-teman akan dengar sendiri langsung dari para foundersnya. Dari startup-startup yang kita bina ini, lebih kurang sudah ada lebih dari 17.000 job opportunities yang di-create. Mungkin bukan dari startupnya, mungkin sayur box sendiri employ 50 orang, tapi impact dari adanya startup seperti sayur box ini, makin banyak petani yang bisa survive. Lebih banyak lagi petani yang bisa langsung jual ke end consumer-nya. Contohnya satu lagi Karta yang membuat iklan, papan iklan, mungkin itu yang paling populer ya, papan iklan di belakang motor. Sekarang ini orang kerja dari rumah sampai kantor, mereka bisa mendapatkan side income. Jadi angka 800.000 lebih orang yang terbantu memang bukan hanya dari startup kita, tapi impact dari inovasi-inovasi yang didorong oleh passion ini. Impact dari situlah yang bisa membangun ekonomi digital di Indonesia. Dan 5 juta memang mungkin angka yang kecil ya. Banyak visi-visi di sini, tiket size-nya malah minimal 5 juta.